Terkadang kan gini Pak, di generasi sekarang itu ya, itu seringkali, ini kalau di Gen Z itu, Ya. keluhannya itu kalau di perusahaan itu, mereka itu kadang baru kerja sebentar udah ngeluh, baru kerja sebentar udah resign, katanya daripada mentalku kena, ya kan, mending saya resign. Nah, Ya. kalau di perusahaan itu cenderung dinilai tidak profesional. Bahwasanya Allah SWT itu mencintai. Idza amila ahadukum, ketika di antara kamu, salah satu di antara kamu itu mengerjakan pekerjaan, amalan ya, Iya. ayyudkinahu, dengan profesional. Oh gitu. Jadi profesional sendiri itu sudah dicintai Allah. Maka kita bekerja itu berarti sesuai dengan perintah Allah sebetulnya. Jadi kalau kita bilang kerjaan itu nggak ditarget bos, aman deh. Iya. Tapi kan targetkan diri sendiri supaya menjadi hamba Allah yang terbaik di dalam mencari ma'isyah. Terkadang kita itu bekerja tidak punya orientasi untuk maju. Terkadang kita itu, kita kerjanya kayak gini, ya udah kayak gini terus. Ya. Kalau tadi jenengan bilang kan, gimana kita kemudian berlomba-lomba untuk kebaikan. Nah, bagaimana yang kita kerjakan itu semakin baik, semakin baik. betul. Terkadang kita itu mikirnya cuman ibadah kita, masih ibadah yang misal sholat, zikir dan lain sebagainya, itulah puasa, yang kita itu perlomba-lombakan. Tapi ketika kita di dunia kerja, kita sudah masa bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Ngaji Online Perkara Islam. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita bisa bertemu di episode kali ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang biasa di luar. Maksudnya biasa di luar itu ceramah, ya kan, khotbah dan lain sebagainya lah, kajian gitu kan. Yaitu Ustadz Sholihul Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah kabar baik dan selalu sehat. Mas Aldi. Alhamdulillah. Selalu harus sehat ya, karena kan Iya. jenengan kan juga ngisi di berbagai tempat juga kan. Dan Hmm. beliau ini juga ngajar di salah satu sekolah ya Pak. Ya, betul. Yaitu SMK Negeri 1 Semarang. Nah, betul. Ya, itu SMK aku dulu. Ya, jadi Ustadz Icul ini sangat kompeten ya dalam bidangnya. Masya ya. Allah. Ceramah ya kan, khotbah di mana-mana. Nah, Pak, kita akan membahas satu tema yang cukup menarik untuk generasi sekarang. Ya. Yaitu tentang etos kerja. Nah, betul. Terkadang kan gini, Pak. Di generasi sekarang itu ya, itu seringkali, ini kalau di Gen Z itu, Ya. keluhannya itu kalau di perusahaan itu, mereka itu kadang baru kerja sebentar udah ngeluh, baru kerja sebentar udah resign, katanya daripada mentalku kena, ya kan, mending saya resign. Nah, Ya. kalau di perusahaan itu cenderung dinilai tidak profesional. Nah, sedangkan di dalam Islam sendiri itu memandang tentang profesionalitas, etos kerja itu gimana, Pak? Ya, pertama saya akan sapa dulu para pemirsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa MAJT TV ke edisi Ngopi ya, Iya. dimanapun Anda berada. Kita akan bahas tentang bagaimana sih profesionalisme di dalam agama Islam. Iya. Terutama di bidang pekerjaan. Orang bekerja itu harus profesional. Orang bekerja itu mulai dari masuk jam 7 sampai jam sekian ya, 8 jam setelah itu. Iya, kalau saya jam 11 sampai jam 7 11. beda-beda, Pak. Beda-beda. Jam 7 sampai jam berapa, Iya. pokoknya 8 jam gitu ya. Nah, Itu harus dilakukan dengan teliti dan ulet ya. Dan juga harus sesuai dengan tupoksinya. Kadang-kadang kita bekerja tapi tidak sesuai dengan tupoksinya. Nah, gimana itu maksudnya, Pak? Misalnya sudah saatnya istirahat masih tetap kerja misalnya. Itu Atau terlalu dia rajin atau terlalu gimana? rajin. Nah, ada juga yang dia sedang editing ya, mengedit Iya. video atau apa, pekerjaannya memang di situ, tapi dia diperintah untuk menjadi seorang bagian radio misalkan. Ini dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang tidak sesuai. Nah, tetapi ya, di dalam dunia kerja itu adalah ketika kita mau bersyukur. Pertama kali kita bersyukur apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Bersyukur atas karena kita sudah Bekerja di mendapat situ. pekerjaan juga Betul. kan. Karena gini, kalau misalnya kita memikirkan urusan orang lain pasti lebih banyak. Contoh gini, saya itu bekerja di sini, alhamdulillah gitu. Iya. Income-nya sudah lumayan misalkan. Iya. Karena mungkin saja di luar sana itu banyak orang yang pingin berposisi seperti kita. Iya. Kita mungkin mikirnya gini, ala ini kan sepele gitu kan, pekerjaan sangat ringan, gaji kecil misalnya. Tetapi justru orang-orang itu yang di luar sana itu memandang pekerjaan ini tuh adalah mulia atau pekerjaan yang paling diimpikan oleh diinginkan mereka. gitu. Sehingga kadang-kadang kita itu mengeluh dalam
saat ini kita misalkan bekerja tidak sesuai dengan kemahiran kita misalnya, wong kita itu bidang agama kok malah kerjanya di bagian kameramen misalnya atau apalah. Ini kan mungkin kita mengeluhnya di situ, kan ini bukan profesi saya gitu. Iya. Tetapi pekerjaan ini harus kita lakukan karena bukan sekedar profesi tapi keinginan dan kesempatan. Ya, dan di dalam dunia kerja itu kan, Pak, tadi saya ngomongin tentang Gen Z, tentang profesionalitas. Nah, gini, Pak, kan terkadang kita itu di dalam dunia kerja itu ya, Gen Z itu kan seringkali dia itu gampang tersinggung. Betul, mudah Dia itu marah ya. ya mudah emosinya itu apa ya, kalau kita bilang itu dia lebih emosional ketika bekerja. Kadang ada yang mut-mutan juga, Pak. Ada yang maksudnya dia itu kerja itu ya sesuai mood-nya aja. Iya. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya itu termasuk profesional nggak, Pak? Ya, Gitu. kalau kita lihat profesional kan bukan berarti orangnya mulus, halus gitu kan. Iya, Dia iya. terus kemudian lempeng mengerjakan sesuai, itu tidak begitu juga gitu. Profesional itu ketika dia mengerjakan dengan kesukaan hatinya, dengan kerelaan mungkin waktunya, dengan dia punya passion di situ juga ya. Kemudian dia juga bisa memaksimalkan apa yang sudah dia lakukan. Jadi dimaksimalkan sebaik mungkin. Kemudian hasilnya disukai banyak orang, itu juga bisa dikategorikan sebagai profesional atau tenanan lah. Tenanan, kemudian konsekuen dan bertanggung jawab. Kalau misalnya Gen Z mudah marah, ini mungkin efek dari eksternal. Seperti halnya ketika dia punya gadget itu kan, dia suka main game. Game itu adalah permainan yang menyenangkan bagi mereka. Tetapi ketika sudah dimainin, kadang-kadang kan, wah nggak sesuai dengan target saya ini salah, ini kalah dan sebagainya, marah itu. Bahkan HP itu bisa dibanting di atas kasur, gitu. Iya, dan terkadang itu sekarang banyak juga, Pak, yang dia itu mohon maaf, dia mungkin sudah bekerja, tapi dia kecanduan game. Ya, itu kan terkadang itu mengganggu profesionalitas dia juga kan. Ketika harusnya dia di jam-jam itu dia bekerja maksimal, tapi akhirnya dia malah main game dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau saya ya, Pak, itu misal ya, pekerjaan itu malah tak jadikan sebagai semacam games. Kan game kan juga dia ada targetnya, ada levelnya, ada tantangannya, ya, gitu kan? Itu pekerjaan itu mungkin lebih menyenangkan. Kalau kita itu memposisikan pekerjaan itu seperti game, kita mencapai target, mencapai level tertentu, itu kan juga akhirnya kan pekerjaan itu jadi asik kan. Jadi kalau kita pingin pekerjaan kita itu adalah profesional, sebetulnya itu kita itu kembalikan kepada agama kita juga. Gimana, Pak? Kalau Islam itu gimana? Gini, jadi semua pekerjaan itu ada nilai ibadahnya. Nilai ibadah. Maka dikatakan ketika orang bekerja ada musibah, mohon maaf ini kalau misalkan musibahnya sampai meninggal, syahid matinya. Oh, berarti orang yang bekerja terus kemudian meninggal dunia ketika bekerja syahid ya? Kalau pekerja proyek meninggal dunia asuransi plus syahid. Benar. Enak ya. Tapi masa enak? Enggak mungkin. Jadi enggak mungkin enak juga kan. Ya tapi itu memang pilihan atau mungkin bukan pilihan tetapi memang akibat dari takdir Allah kan memang. Iya, benar. Tetapi begini, dari Rasulullah sendiri itu juga menurut riwayat Sayyidah Aisyah, Ibu Aisyah itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gini, innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Jadi Rasulullah itu menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai. Nah, innallaha, kata-kata innallaha ya. Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum, ketika di antara kamu, salah satu di antara kamu itu mengerjakan pekerjaan amalan ya, ayyutqinahu, dengan profesional. Oh, gitu. Jadi profesional sendiri itu sudah dicintai Allah. Maka kalau misalkan kita bilang profesional itu ngapain sih, hanya pekerjaan dunia, ngurus dunia tok. Ingat, ini dicintai Allah. Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Jelas itu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Tabrani, riwayat dari Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Dan Rasulullah menyampaikan itu kepada beliau dan disampaikan kepada para sahabat, termasuk Imam Tabrani dan juga Imam Baihaqi tadi. Tetapi kalau kita mengambil dari makna profesionalisme, maka kita bekerja itu berarti sesuai dengan perintah Allah sebetulnya. Di mana Allah itu sudah memerintahkan kepada kita untuk menjadi insan yang berintegritas. Oh, berarti gini ya, Pak. Kadang kan pikiran kita itu kita mikirnya itu kita bekerja itu untuk atasan, ya kan? Makanya kan terkadang kita kan kalau kita misal lagi emosi, lagi dongkol sama atasan, itu kan kita kerjanya jadi males-malesan, asal-asalan gitu kan. Karena mindset kita tadi, kita kerja itu untuk atasan. Padahal kalau kita
dalami lagi di dalam agama Islam sendiri itu kan berarti kan kita bekerja itu sebenarnya orientasinya ke Tuhan gitu ya, Ibadah, ke Allah ya. itu ya, ke ibadah Karena itu gini, ya. ini amanah. Seperti halnya kita punya keluarga. Mas Aldi punya keluarga baru. Ini kan Iya. amanah dari Allah. Maka ketika amanah itu diberikan, dia harus bertanggung jawab. Oh, amanah itu butuh makan, berarti dia harus bekerja. Nah, pekerjaan itu sebetulnya untuk memenuhi kewajiban dari amanah yang sudah Allah titipkan kepada kita. Sehingga kalau kita bilang bekerja hanya untuk bos, tidak. Bekerja itu untuk memenuhi sebuah amanah. Karena itu tanggung jawab saya. Dan itu bernilai ibadah. Maka perintah Allah, ittaqullah kan itu. Bertakwalah kepada Allah, integritas ini. Maka ketika orang punya integritas yang tinggi, seperti kalau dulu bahasanya al-amin, seperti Rasulullah, itu akan mudah dipercaya sama orang lain, kemudian akan menjadi tempat bicara atau tempat curhat, karena mungkin dia seorang tokoh yang mumpuni di bidang itu, karena dia punya integritas, bisa dipercaya sama orang lain, dan ketika melakukan pekerjaannya, karena punya integritas, entah itu bos ada, entah bos tidak ada, atau ngawasi ataupun tidak, dia tetap bekerja dengan maksimal. Seperti halnya kalau perintah ittaqullah, ittaqillaha haitsuma kunta, wa atbi'is sayyi'atil hasanatu tamhuha, wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Artinya, ittaqullaha haqqa tuqatih, ya, atau ittaqullaha haitsuma kunta. Dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kalau itu memang masih dalam kategori tanggung jawab di dalam pekerjaan kita, ya kita harus melakukan itu. Walaupun tidak ada CCTV. Enggak ada CCTV aman ini. Santai tidur aja. Enggak ada CCTV, enggak ada yang ngawasi, bosnya mungkin lagi liburan. Padahal ada bos yang lebih agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala ketika mengamati kita, loh bocah iki kerja kok malah gelusur saja. Oke, berarti gini Pak, kalau misal kita bekerja, itu kemudian kita nggak tanggung jawab sama kerjaan kita, sebenarnya itu bukan kita kemudian itu apa ya, kan kadang kan kita mikirnya oh ini buat menghukum bosnya gitu kan. Bosnya Ya, karena marah sampai sama naik bosnya. padahal mungkin dia sedang menyamar. CEO yang nyamar. CEO yang menyamar ya. Padahal kan di sisi itu ternyata kita malah ini tuh tanggung jawabmu kepada Allah juga kan. Ya, betul. Kita mungkin sudah dikontra, kita sudah diterima di pekerjaan itu. Ya kita lakukan itu dengan maksimal. Betul. Kalau mungkin ada kekurangan mungkin kita bisa perbaiki juga kan di situ. Ya, karena gini, kalau kita sudah merasa bahwa pekerjaan ini bukan untuk kita, atau hanya semacam menyenangkan bosnya. Ya, menyenangkan kalau ada bosnya maksimal, kalau tidak ada kita lewer begitu, maka yang terjadi adalah tidak profesional. Kenapa? Karena nanti bekerja karena ada maunya. Ada tomaknya, ada keinginan untuk naik pangkatnya, dan di situ kan juga udah tidak baik gitu. Niatnya sudah tidak terlalu baik kan, tidak baik, sehingga pekerjaan tidak maksimal. Akhirnya dia mau targetnya sampai sini, santai aja, target urusan dunia, nggak ada urusan akhirat. Target itu urusan akhirat gitu. Di dalam surat Al-Mulk itu disampaikan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini yang selalu kita baca setiap malam Jumat ataupun setiap habis Isya, biar menemani kita dikubur kan, surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta, yaitu zat yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk mengujimu, ayyukum, siapa di antara kamu, ahsanu amala, yang menjadi manusia yang terbaik aktivitasnya ataupun pekerjaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mentarget. Jadi setiap individu kaum muslimin itu ditargetkan untuk menjadi orang yang punya aktivitas yang terbaik. Siapa di antara kalian menjadi seorang aktivis bekerja yang paling baik di antara kalian semua? Maka dikuatkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 7 itu, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kata khairul bariyah itu adalah seorang miliarder, orang yang terbaik atau champion, orang juara di dalam pekerjaannya. Jadi kalau orang yang sudah menjadi miliarder, sudah menjadi orang yang paling mulia, menang, maka disitulah target Allah sebetulnya. Jadi kalau kita bilang kerjaan itu nggak ditarget bos, aman deh. Tapi kan targetkan diri sendiri supaya menjadi hamba Allah yang terbaik di dalam mencari ma'isyah. Karena ma'isyah itu, selama itu niatnya tulus untuk kebaikan keluarga, untuk tulus kebaikan rumah tangganya, kemudian juga kepada saudara-saudaranya, dan juga ada niat baik, saya kalau dapat uang banyak nanti saya akan beramal soleh. Ini kan berarti kan berenteknya ini kan baik-baik semua ini. Berarti maka kalau ini menjadi ahsan wa amalah tadi. Gitu. Berarti sebenarnya gini ya Pak, kan terkadang kita itu bekerja tidak punya orientasi untuk maju. Terkadang kita itu, kita kerjanya kayak gini, ya udah kayak gini terus.
Ya. Kalau tadi jenengan bilang kan gimana kita kemudian berlomba-lomba untuk kebaikan. Nah, Bagaimana yang kita kerjakan itu semakin baik, semakin baik. betul. Terkadang kita itu mikirnya cuman ibadah kita. Maksudnya ibadah yang misal sholat, zikir, dan lain sebagainya, itulah puasa. Yang kita itu perlomba-lombakan. Tapi ketika kita di dunia kerja, kita sudah masa bodoh. Gampangnya, sebenarnya kan itu kan berkaitan juga ya Pak? Ya. Antara ibadah yang wajib sama ibadah tadi yang pekerjaan itu ada kaitannya enggak Pak? Kalau kita misal di sholat, puasa itu baik, tapi kalau di kerjaan nggak baik itu gimana? Ya ada harus imbang gitu loh. Jadi harus balance antara ibadah untuk urusan akhirat dengan pekerjaan di dunia. Walaupun itu sama-sama juga kan bisa ke akhirat semua. Ya? Tetapi begini, kan ini pemahaman orientasi dari teman-teman kita, sahabat kita itu kadang-kadang mikirnya dunia ya dunia, akhirat ya akhirat. Padahal dipisahkan. Padahal gini, di dalam doa itu selalu digandeng. Yaitu di surat Al-Baqarah yang sudah menjadi doa yang paling terkenal di dunia. Bahkan ditulis di dalam menara jam di Mekah itu. Oh, apa itu Pak? Saya belum pernah kesana soalnya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan tulisannya berjalan itu. Itu doa sapu jagat. Nah, gitu. Jadi sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an ya, itu sudah dihafalkan oleh setiap orang yang pujian ya di masjid itu Robbana atina fid dunya hasanah. Itu bahkan juga jadi lagunya wali ya. Itu artinya apa? Robbana atina, berikanlah kebaikan, kemuliaan fid dunya di dunia dan juga kemuliaan di akhirat gitu. Nah, ada sebuah makalah itu yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ini makalah ini masyhur, jadi sudah dikenal oleh seantero jagat. Tetapi orang-orang itu kadang menganggapnya ini hadis, tapi ya ini sekedar evaluasi. Ini bukan hadis, ini tapi ini makalah. Perkataan seorang sahabat. Begini, i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini motivasi untuk kita supaya rajin bekerja. I'mal lid dunyaka, bekerjalah untuk urusan duniamu. Ka'annaka ta'ishu abada, seolah kamu hidup 1000 tahun. Saya katakan abada kan 1000 tahun cukup ya. Berarti kita ya, jadi seolah-olah kita bekerja itu untuk kehidupan kita ya. Karena kita itu kehidupan kita berjalan, maka besok kita makan, besoknya kita lebih banyak makan lagi. Ketika sekarang sudah gemuk, besok gemuk lagi kan gitu. Ya tambah gemuk masal dia. Terus kemudian wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah kamu itu tahu bahwa besok itu mati. Jadi kerja maksimal di dunia untuk urusan dunia dan juga maksimal untuk urusan akhirat biar seimbang gitu. Maka carilah dunia dan akhirat bersama-sama. Oh iya, terkadang kita itu agak nggak seimbang juga Pak. Ya terutama ada yang mungkin terlalu mengutamakan dunia, ada yang dia itu ibadah terus tapi dunianya dilupakan. Karena kan padahal kita kalau kita berbicara sekarang itu kan kita hidup di dunia juga kan. Iya, betul. Dan misal kalau kita mau menunaikan rukun Islam yang kelima. Itu kan juga butuh biaya. Butuh biaya. Man istata'a ilaihi sabila, berarti duit. Iya, nggak mungkin kita kan teleportasi langsung ke Mekah. Kalau naik sepeda pun bisa sampai sana, tapi harus sangu. Iya, sama aja. Sama aja ya berarti ya. Ya itu kan berarti kan kita harus seimbang ya antara dunia dan akhirat. Iya, harus seimbang. Pak, kita akan membahas tentang tadi pekerjaan lagi. Terkadang itu Gen Z itu agak gelisah terkait dengan pekerjaan. Misal nih Pak, dia itu bekerja, ya ini curhat sih saya sendirilah. Saya sarjana pendidikan agama itu kan. Tapi kemudian bekerjanya di bidang media. Nah itu kan terkadang ada maksud aku lulusan ini malah kerjanya ini. Nah itu kalau menurut jenengan gimana? Ya begini, kita coba kembali ke surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gimana itu? Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali dia yang mau mengubahnya. Jadi entah dia itu lulusan sarjana ekonomi, kemudian jadi guru misalnya, atau sarjana elektronik ya, kemudian menjadi guru agama Islam misalnya. Itu bisa jadi seperti itu. Atau mungkin gini Pak, sarjana ekonomi, tapi dia kebetulan kok kerjanya cuman bisa sampai ke yang bersih-bersih OB gitu. Ya kan kadang kan dia kayak ada perasaan lah, maksud aku sarjana jadi OB. Padahal nggak ada pekerjaan lain yang bisa nerima dia kan. Itulah. Jadi lulusan itu kan tidak paten. Artinya gini, ketika udah lulus, kemudian dia tidak jaminan bahwa lulusnya itu nanti bidangnya
disesuaikan dengan nanti dapat pekerjaannya seperti apa. Iya. Jadi kadang-kadang dia lulusan sarjana agama, bukan di bidang agama, tapi justru di bidang telekomunikasi, di Iya. bidang video digital dan sebagainya. Kan ini tidak sesuai dengan tupoksinya kan, tadi sudah saya sampaikan. Tetapi ada yang bisa merubah nasib kita, yaitu kita sendiri. Oh, saya kan hanya lulusan sarjana agama Islam, saya SPDI, kan? Iya. Berarti saya kan bidangnya di agama, saya mungkin ceramah. Oh tidak, saya nggak ceramah. Terus saya bikin konten kreator ya. Atau saya bikin video digital, saya bikin video marketing dan sebagainya. Oh tapi menghasilkan. Berarti itu apakah larangan? Bukan. Berarti dia sedang merubah nasibnya, tidak seperti lulusan yang dia karena kan lakukan takutnya tadi. ada yang gini juga Pak, yang kemudian kita kayak nggak sesuai dengan keahlian kita. Nah, Kan ada yang itu. ngomong kita jangan serahkan sesuatu tuh kalau Yang bukan bukan ahlinya, ahlinya, yang bukan ya. ahlinya kan. Nah, takutnya kalau seperti itu gimana Pak? Kita kan punya skill. Jadi manusia itu dibekali oleh skill. Skill 2. Skill. Iya, iya. Jadi kan ada bakat alami yang mungkin bakat kita alam. juga nggak pernah menyadari. Iya. Ternyata Mas Aldi adalah seorang yang CEO punya yang punya. seseorang yang punya bakat di bidang Iya, iya. lain gitu. Jadi bukan sekedar dia juga seorang penulis gitu kan. Memang dari sekolah dulu di seorang penulis. Iya. Tapi ternyata sekarang menjadi kameramen, sekarang menjadi macam-macam, bisa ini bisa itu. Karena gini, setiap individu punya bekal keahlian, Ya punya potensi skill, masing-masing. potensi masing-masing. Hanya saja potensi itu mungkin tidak disalurkan di dalam lembaga pendidikannya. Iya. Maka ketika kuliah kan ada penjurusan itu. Ada lulusan kuliah di sarjana matematika misalkan, atau sarjana kimia. Tapi bukan bidang itu yang dia tekuni saat ini. Dia malah justru menekuni bisnis retail misalnya. Iya, Oh ternyata seorang matematis, seorang kimiawi, dia malah justru bukan di bidang kimia, tapi justru malah punya retail dan banyak jumlahnya. Terus fungsinya apa kuliah? Bukan begitu. Konsepnya nggak begitu. Kalau kita bilang begitu, nanti hanya saklek. Setiap lulusan kimia harus ke kimia terus. Kalau nggak ada pasar, nggak ada market, mau nggak mau kan dia kan rugi atau dia akan tersungkur, tidak ada ekonomi yang bisa masuk kan. Iya benar. Makanya Dia malah jadi nggak kerja. Nah, malah gitu. dia ternyata ada lowongan hanya di OB. Dia seorang sarjana kimia. Gimana ini? Boleh? Ya boleh, ambil aja. Mungkin saja sekarang menjadi OB. Mungkin besok dia akan naik jadi kepala OB. Satpam. Kepala OB dulu dong. Iya. Setelah kepala OB, ternyata dia punya industri namanya perusahaan-perusahaan yang outsourcing yang membawai OB. Karena dia paham dari seluk-beluknya OB. Loh, kan berarti dia nggak profesional. Dia sarjana kimia kok kenapa dia menjadi seorang bos OB? Ya, itulah skill bisa dibangun, bisa dibentuk. Bisa dipelajari juga. Bisa dipelajari. Apalagi zaman sekarang kan gampang itu lihat video itu kan ini bisa. Saya juga bagus sih Pak tadi yang masalah tadi ya, yang kita kemudian mungkin kita mulainya jadi OB. Kemudian kita sampai naik ke tadi kepala OB, terus sampai punya perusahaan outsourcing sendiri. Iya, yang mengatasi OB atau yang itu kan membawa OB. nggak bakal tercapai kalau kita nggak punya pemikiran bisnis, logika bisnis. Misal kita tahulah kita OB, tapi gimana sih kok ini OB bisa menghasilkan duit? Nah itu kan kita perlu mikir logika bisnisnya itu kayak gimana. Kalau kita cuman jadi OB, kita cuman ya wis bersihin kayak biasanya, nyapu dan lain sebagainya, kita nggak belajar untuk tahu bisnis OB itu seperti apa, itu kan akhirnya kita nggak bisa maju. Sama juga betul, mungkin betul. kalau di media kita cuman wis kameramen tok lah, kita hanya di-upload aja. upload share ya. Kita nggak tahu pasrah lah gitu ya. Mungkin model bisnisnya seperti apa, kita ya nggak bakal maju. Nah, seperti misalkan OB ini ya. OB kan dia bisanya cuma bersih-bersih, ngepel gitu kan, atau di toilet lah bersih-bersih ini. Kan hanya sebatas itu. Oh, nggak ada penghasilan lain, gajiku hanya segitulah gitu. 1 bulan saya kerja mulai pagi sampai sore misalnya. Oh, tapi pengen mendapat penghasilan tambahan. Oh, bisa live streaming. Nah, misalnya contoh ya. Sekarang ya koin-koin gampang. jualan. Nah, kemudian nggak ada yang nonton Pak, yang nonton satu tok, video satu. Satu itu HP satu-satunya nih. Nanti yang satu tuh buat live, yang satu nonton sendiri. Loh, tenang aja, besok akan tambah. Loh, tapi nggak bisa mengasan. Jadi affiliate.
jadi apa? Jadi ada sesuatu yang sekiranya tidak mengganggu bisnis utama ataupun pekerjaan utama, yaitu sebagai seorang OB. Oke, benar-benar ini yang terjadi juga di teman saya yang ada di Menara Al Husna ini. Itu ada juga yang dia itu suka live TikTok, kemudian nawar-nawarin produk. Ya kan, sekarang dia dapat sampel-sampel produk. Padahal mulai dari dia itu nge-live terus ketika lagi lagi jaga itu, kemudian dia live, ketika lagi senggang dia live. Akhirnya kemudian bisa menghasilkan. Itu kan juga sesuatu yang perlu kita tiru juga, bahwa jangan terpaku sama pekerjaan kita saat ini juga kan. Pertama, jangan terlalu fokus kepada lulusan. Apapun peluang bisa diambil selama kualifikasinya umum. Jadi misalkan beda kalau misalkan pendidikan, ini saya pengen jadi guru, harus ASN, harus kualifikasi, harus sarjana ini. Lah, sarjana agama ngambil di matematika jelas nggak mungkin. Tetapi ada beberapa yang bisa. Misalkan bekerja di bank, itu kan semua jurusan. Kita ikuti aja. Tetapi asalkan bukan di situ. Bukan terpaku pada kualifikasi tadi. Dengan skill yang kita punya. Dengan kemauan hiroh yang kita punyai. Maka yang terjadi adalah pekerjaan itu bisa menghasilkan yang berlipat. Seperti halnya contoh sahabat Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau memberikan modal yang kecil jadi sebelum Adam Smith menyampaikan, tahu Adam Smith, teori yang keluarkanlah sekecil-kecilnya, dapatkanlah penghasilan yang sebanyak-banyaknya. Nah, itu dulu Abdurrahman bin Auf tidak seperti itu, tapi hampir sama, hanya saja dia tidak pernah pinjam orang. Oh, jadi dia nggak pernah ngutang? Tidak pernah ngutang, cuman dia apa adanya, modelnya model maklar begitu ya. Oh, jadi misalkan mungkin sekarang dropshipper. Ya, dropshipper. Contoh begini, kalau sekarang dropshipper karena ada digital itu ya. Kalau dulu kan tidak ada, tapi beliau tuh survei. Oh, survei. Survei melihat kondisi pasar. Oh, ternyata ini butuhnya apa? Oh, keju. Dari mana kejunya? Oh, dari negara Andalusia. Yaudah, keju ini kita ambil dari sana, terus gimana caranya? Oh, ada pasar di sini. Saya sampaikan. Keluarga sini itu butuh keju. Dan jumlahnya sekian, saya udah hitung. Karena saya survei dulu butuhnya berapa. Terus kemudian, tapi saya belum bisa bayar. Ini tak kasihkan dulu, nanti bayar setelah ini. Jadi setelah dikasihkan, kemudian didistribusikan kepada yang membutuhkan, uangnya kumpul, kasihkan. Dan itu nanti ada selisih. Selisih itu ada keuntungan. Terus selisih diambil, selisih dapat ditabung, akhirnya bisa memodal sendiri, menjadi seorang pemodal. Itu contoh. Sehingga contoh dari Abdurrahman bin Auf. Dan dia tidak pernah mengambil untung yang terlalu banyak. Contoh misalnya harga kopi. Nah, kopi ini harganya 10.000. Dijual lagi 11.000 dia. Untungnya cuma 1.000. Kalau kita kan kadang di kafe 25.000 ini. Ya kan? Kopi ini 25.000. Ini 10.000 aja. Berarti kan untungnya 15.000. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf tidak. Saya jual nggak terlalu tinggi. Saya untungnya 2.000 saja. Orang-orang itu biarlah bilang, terlalu murah itu. Nanti kamu nggak dapat untung. Nggak apa-apa. Yang penting cash flow-nya. Setiap hari jalan. Daripada 25.000, tapi yang beli itu hanya 3 orang. Semalam cuma 3 orang. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf jualan ini 12.000, pasti yang datang 20 orang, 30 orang. Dan itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Jadi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Pak, ini saya nanti pengen tanya tentang nilai-nilai apa yang perlu kita tanamkan, terutama ketika kita di dunia kerja. Nah, tapi sebelum kita menjawab tentang itu, kita akan jeda iklan yang akan lewat dulu. Sambil minum kopinya. Siap. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah, dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya, menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah.
Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung, Jawa Tengah. Pemirsa MAJD TV, kita kembali di Ngopi Ngaji Online Perkara Islam. Ya. Nah Pak, tadi saya sebelum iklan tanya tentang nilai-nilai apa yang perlu kita tanamkan, terutama dalam dunia kerja. Biar kita itu di dunia kerja itu nggak cuman stuck di posisi itu aja, Ya. tapi kita bisa berkembang. Tadi sampai kayak Abdurrahman bin Auf itu sampai punya bisnis yang besar, betul. ya kan. Kita kan juga pengen hidup itu kan punya perkembangan kan, terutama di dunia kerja. Ya. Nah itu nilai-nilai apa aja yang perlu kita tanamkan di situ, Pak? Nilai-nilai itu salah satunya adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apa aja itu, Pak? Al-amin. Al-amin. Kepercayaan. Artinya dipercayai oleh banyak orang. Amanah. Oke. Bisa diberikan amanah dengan baik Oh, atau bisa dipercaya orang lain. Kemudian ini ada dua perbandingan antara sahabat Abdurrahman bin Auf dengan Sa'labah. Kalau Abdurrahman bin Auf itu beliau adalah seorang pedagang, seorang pengusaha, pebisnis yang jujur. Beliau juga punya cara yang sekiranya bisa tetap mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Jadi sekarang kita menjadi seorang pekerja, menjadi seorang pebisnis, jangan melupakan Allah. Tadi iman dan takwa dibawa. Ya. Kalau Sa'labah tidak, sehingga dia yang awalnya miskin kemudian menjadi seorang yang kaya raya, kemudian kembali ke miskin lagi. Sa'labah itu siapa, Pak? Kok saya mungkin pengen tahu cerita gitu. Sa'labah itu kok Sa'labah sampai miskin itu, lagi tuh gimana? Ya gimana ya, Sa'labah itu kan dulu nggak pernah bisa kaya. Artinya suami istri, seorang suami istri itu yang bajunya sama satu itu loh. Pernah dengar ceritanya tau? Iya. Sampai akhirnya minta Terus kepada Rasulullah kepada didoakan, Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah doakan saya semoga menjadi orang kaya gitu kan. Nah, terus jadi kaya. Jadi kaya, dikasih kambing satu, pertama dua gitu kan, sepasang, terus mana beranak terus sampai akhirnya banyak, kemudian dia sampai lupa nggak pernah jamaah. Padahal dulu waktu bajunya masih satu, jamaah terus gitu. Bahkan tapi cuman bedanya kalau Sa'labah itu kan kalau pas waktu habis salam itu kan terus hilang. Loh, kemana tadi? Oh, ternyata ganti baju dengan istrinya di rumah. Jadi memang betul-betul memprihatinkan. Berarti mungkin awalnya ceritanya kayak mengharukan menjadi ya seperti CEO itu toh. tapi kemudian akhirnya akhirnya kacau juga itu kan gara-gara dia melupakan fadilahnya itu. Ingat semua itu kan dari Allah. Maka kita harus tidak boleh meninggalkan panggilan Allah. Ketika ada hayya 'alas shalah ya berangkat itu. Tapi dia bilang, "Saya maaf, saya sibuk. Kambing saya banyak ini loh, kalau nggak tak tunggu nanti pada hilang." Gitu kan ya. Akhirnya kan seperti itu deh. Ya mungkin kemudian karena dia itu nggak seimbang antara dunia dan akhiratnya. Jadi kan, jujur, kemudian dia tetap bisa dipercaya ya kalau dapat amanah. Dan intinya dia punya integritas. Selama dia punya integritas, entah itu majikan atau bos yang nggak begitu minat sama dia karena mungkin nggak kenal ya, karena biasanya kan yang disukai kan yang dekat gitu misalnya ini. Tapi kalau misalkan dia tidak terlalu dekat, terus kemudian dia jauh, tapi dia punya integritas, bos nggak suka, ada yang melirik gitu. Makanya tidak heran kalau misalkan dari satu perusahaan ke perusahaan lain itu diterima dengan mudah. Kenapa? CV-nya bagus, tidak pernah bermasalah, kan gitu. Jadi tetap kita menjadi orang pebisnis ataupun pekerja yang sukses, yang bisa naik karirnya dengan cara dia bisa memposisikan dirinya sebagai orang yang jujur. Nah, tadi saya mau membahas tentang yang al-amin dulu, Pak. Yang dapat dipercaya itu berarti kita kan kayak misal kita mendapat satu proyek tuh, kemudian kita gampangnya kita dipercaya untuk mengerjakan itu, dan kita bekerja sebaik-baiknya kan. Kan ada juga yang dia dikasih proyek, kemudian dia malah malas-malasan atau mungkin ala kadarnya. Karena kan terkadang gini, Pak, bos itu kan punya satu target. Oke, targetmu selesai misal dengan standar seperti ini, ya kan, cukup lah itu kan. Nah kemudian kalau kita mengerjakan secukupnya, itu kemungkinan kedepannya itu nggak dipercaya lagi, Pak. Atau mungkin si bos nggak bakal melirik kamu loh, karena dia merasa loh, ini kok cuman dikerjain kok secukupnya. Kalau kita ngerjain misal lebih dari itu, bahkan lebih baik dari itu, kan itu kemudian kita dipercaya lagi untuk misal ada proyek selanjutnya, kita dipercaya lagi karena kita mengerjakan di atas standar yang ditetapkan oleh bosnya kan. Nah, ya itu kan berarti
Kan ada juga Pak yang dia itu membuat bos senang dengan cara seperti itu. Dengan tadi Ada apa? juga yang bosnya tidak begitu suka Ada karena yang terlalu dia tuh melampaui. karena dia itu gini, dia Ya, membuat bos senang tapi dengan cara mungkin tidak menjilat dan lain sebagainya. menjilat itu bagaimana? Menjilat dia kayak apa? Muji-muji bosnya Oh atau gitu. mungkin dia apa ya pokoknya di depan bosnya itu baik banget. Bahkan kalau kerja di depan bosnya itu rajin nyapu, tapi ketika nggak ada bosnya dilempar sapunya misalnya kayak gitu. Nah Ya itu itu beda ya. itu kan Tapi nggak gini, boleh juga kalau kan. tapi boleh seandainya kita memuji bos itu boleh. Makanya Boleh. ada seperti Dale Carnegie itu mengatakan apa? Gimana? Kalau ingin menjadi orang pebisnis sukses, jangan pernah mencemooh. Oke. Kita harus benar-benar. pakai edifikasi. Iya. Edifikasi itu gini, Gimana, ya Pak? Allah Mas Aldi ganteng sekali. Oh. Misalkan contoh ya. Tapi kan memang ganteng. ya memang asli ganteng ya. Mas Aldi kok langsing sekali. Nah, itu kalau itu terlalu fitnah kan kayak kelihatan apa mengejek malahan mengejek. kan. Jadi itu bukan karena untuk menjilat kalau seperti itu ya, tapi setidaknya untuk menjaga hubungan baik. Edification. Jadi menyampaikan sesuatu yang membuat lawan bicaranya itu nyaman. Dan itu teori, ada teorinya. Memang berarti betul. itu jangan mencemooh gitu. Jangan ya. mencemooh, maka dari Itu Islam baik jangan mencemooh. Baik apa dengan bos atau mungkin apa sama teman-teman kerja Harus baik, lain. harus baik. Jangan begini, cari muka saja. Kemudian dia beralih menjadi seorang yang playing victim dalam dunia kerja. Kadang ada merasa yang teraniaya. di depan bosnya itu baik, nanti di belakang itu malah mencemooh bosnya. Itu yang nggak boleh tadi ya? Ya nggak boleh kan, berarti kan dia nggak sesuai. Tapi gini loh, jadi maka katakan jujur. Jujur ini adalah di depan ataupun di belakang itu sama. Kalau tidak begitu suka, jangan di belakang, sampaikan di depan. Itu namanya kritik. Kalau bosnya nggak suka, yaudah kita diam karena kita punya kapasitas. Kapasitas kita di mana? Kan gitu toh. Maka kalau kata Allah, wa qul i'malu fassirallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa satarudduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Itu di dalam surat At-Taubah disampaikan apa? Bahwa setiap apa yang kita lakukan itu diperlihatkan. Allah melihat gitu. Oh iya. Allah melihat, Rasul melihat, orang-orang juga melihat. Maka itu adalah bukan masalah validasi ya. Tetapi apa yang kita lakukan dilihat oleh mereka-mereka itu untuk bukti bahwa kita tuh melakukan sesuatu. Dan pekerjaan ini profesional. Makanya nanti akan dikembalikan kepada siapa? Dipertanggungjawabkan kan? Dilaporkan. Illa alimil ghaibi wasyahadah, kepada zat yang maha melihat dan juga melihat alam yang gaib maupun alam yang syahadah seperti ini. Maka terus kemudian fayunabbiukum, tujuannya adalah untuk menguji kamu. Bima kuntum ta'malun, apa yang sudah kamu kerjakan. Dan artinya apa yang kita lakukan itu diperlihatkan, kemudian dikembalikan, dipertanggungjawabkan atau dibuat yang namanya LPJ, tanggung jawab. Misalkan ini ada pekerjaan, target ini 50 episode misalnya. Kemudian ditulis, dibukukan, dipertanggungjawabkan, dilaporkan, di LPJ kan kepada bos. Itu loh. Maka fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini Allah saja punya target kepada kita. Maka ketika bos punya target, targetnya kok malah justru anak buah yang melampaui. Oh malah seneng. Kalau paling unik itu kalau bosnya nggak suka. Ini jangan-jangan yang melampaui target saya itu CEO ini. CEO yang menyamar. Tapi ini tadi yang apa jenengan sampaikan itu bagus juga Pak. Terkait tentang bagaimana kita mendokumentasikan kinerja kita. Betul. Nah terkadang kita itu. Karena gini tadi kan awalnya apa? Wa qul i'malu fassirallah. Itu loh jelas. Kul, katakan Nabi Muhammad. I'malu. Kerjakanlah wahai kaumku kan gitu tuh. Fassirallahu amalukum, dan Allah akan melihat amal kegiatan kamu ini. Jadi artinya gini, bukan berarti narsistis atau apa, bukan. Jadi sedikit-sedikit bikin video. Misalkan ada pekerjaan ini dikasih video pendek. Kan video sekarang mudah, tinggal digabung-gabung nanti jadi video pendek. Kasih musik juga ada banyak pilihan kan gitu. Artinya apa? Bukan karena narsistik ataupun kita hanya suka apa ya, yang pokoknya tampil aja biar keren, bukan itu. Lebih kepada laporan. Laporan pertanggungjawaban itu mulai dari satu video ke video yang lain. Setiap pekerjaan kenapa harus ada video? Contoh ini, siapa yang nggak hadir di sini? Kan ada videonya nih. Kok ada satu yang nggak muncul ya? Di mana ya? Kan kelihatan. Nanti dicemooh sama temannya. Kamu itu gara-gara kamu kemarin nge-video ngapain? Nah, misalnya. Atau setiap kita bikin konten, ada BTS-nya, ada tanggalnya. Itu kan juga bagian dari untuk menampilkan kalau seandainya data yang tidak kita tulis. Itu nanti akan dibantu oleh video tersebut. Iya. Gitu kadang kan juga mungkin kalau kita cuma nulis itu kan bisa jadi nggak kuat. Bisa jadi buktinya asumsi. Mana? Ataupun hanya mereka absen kadang. ngarang. Oh, kan ngarang gitu. Jadi
ini teman-teman rajin semua, padahal nggak ada orang. Heeh. Oh ini lagi pada kerja semua, pada tidur semua padahal. Heeh. Lah kalau ada videonya jelas. Itu ini yang fakta dan kerja. real gitu. Makanya fasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini Oke. jelas dan itu firman Allah. Maka kalau misalkan kita bekerja itu yang aktual, bekerja yang konkret, kontekstual, kemudian apa? Faktual gitu kan. Iya. Cukup dengan ya kita menampilkan laporan kita atau ada video dan sebagainya, itu ya bagian dari validasi. Validasi kadang-kadang juga penting. Oke, karena memang ya kita mungkin kalau ngomongin validasi itu kan kita butuh validasi dengan cara tadi pekerjaan kita. Nah, mendokumentasikan itu yang terkadang kita memang agak sulit untuk seperti itu. Padahal kan harus itu jujur, harus tampil apa adanya. Padahal kalau kita misal di pekerjaan itu ada teman kerja kita yang kemudian dia itu ngaku-ngaku bekerja, akhirnya kan kita punya dokumentasinya. Betul. Kan? Nah itu. Ya, karena semuanya itu ada targetnya. Jadi bahkan ketika bos mentarget, ya sebetulnya Allah juga punya target. Setiap individu punya target. Nah itu yang terkadang kita tuh gini Pak, ada satu perusahaan misal ya, dia itu nggak punya sistem evaluasi yang baik atau mungkin sistem target percaya. Asal percaya gitu kan. Sistem sama target orang terdekat. Misalnya konten saya itu nanti. Oh ya. Nah itu di mana-mana sama deh. Jadi nggak ada sistem targetnya. Kemudian dia itu apa ya? Kan kalau kita nggak punya kayak sistem kayak gitu kan pekerjaan kan jadi amburadul kalau kita nggak buat target sendiri. Iya. Sebenarnya kan kita perlu menetapkan tadi ya, kalau jangan bilang target-target kita sendiri juga. Salah satunya kalau misalkan target ditentukan dan dijadikan sebagai game. Seperti tadi Mas Aldi bilang toh, kita bikin tantangan berikutnya adalah bikin judul tentang pukis. Tantangan berikutnya setelah pukis selesai, bikin nasi goreng misalkan ya. Tapi itu singkat. Atau ini pukisnya, ini pukis. Nanti boleh dimakan ya. Seperti itu, artinya itu permainan-permainan yang kita ciptakan sendiri untuk bisa melampaui sebuah target. Boleh gitu. Bahkan gini, kalau misalkan kita nggak ada kerjaan, kemudian kita juga diem dapat gaji, seolah-olah ada yang bilang makan gaji buta itu. Iya, karena itu nggak ada integritasnya kita. Kita jadi malu ini. Padahal kan Nabiullah Dawud alaihissalam itu dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau itu karena yakulu min yadihi. Jadi dia tuh makan min amal yadihi. Karena yakulu min amal yadihi. Jadi dia itu makan dari hasil keringatnya sendiri. Karena yakulu min amal yadihi. Ya, jadi hasil pekerjaannya dia sendiri. Dan itu hadis riwayat Bukhari ya, nomor 2072 kalau tidak salah. Dia itu menyampaikan begini. Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amal yadihi. Wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana yakulu min amal yadihi. Itu kata Nabi. Bahwa tidak ada yang lebih baik dari seseorang yang makan makanan, melainkan dia yang makan makanan dari hasil keringatnya sendiri. Artinya dia itu ini tuh hasil dari kinerjanya dia. Jadi kalau bekerja hanya semacam dia absen, kemudian dia pergi, dia tidak melakukan apapun, kemudian targetnya juga nggak tercapai, atau mungkin targetnya tercapai dari teman tim, kemudian dia hanya nunut saja namanya. Kan ada tuh yang model gitu. Juga. Dulu kuliah juga ada kan model gitu. Sering. Dia nggak pernah masuk, absen ya, mungkin orangnya sibuk. Aku titip nama ya, neng paling isor. Yo. Nanti tenang, aku tak yang presentasi. Kayak gitu kan. Dia baca tok tapi nggak pernah mau mikir sumbernya dari mana. Sebenarnya dia hanya baca hasil dari kerja teman, kemudian dia menyampaikan. Itu apakah boleh? Lah itu dampaknya. Kenapa? Karena dia seolah-olah tidak integritas tadi. Jadi tidak pernah. Kalau dalam hal gaji kemudian makan, dia tidak makan dari hasil keringatnya sendiri, tapi dari keringatnya orang lain. Terus ada yang bertanya, lah terus kalau bos-bos majikan itu kan seorang perusahaan, punya perusahaan besar ya, dia punya penghasilan banyak, kan bukan dia semua yang kerjakan. Tapi kan dia punya tanggung jawab dan pikiran dia itu full 24 jam untuk perusahaan. Nanti kalau bagaimana nasib karyawannya itu tanggung jawab bos. Bagaimana ketika ada penggajian tanggung jawab bos. Wah gajinya pas gajian jebol duitnya entek. Bos pikir ya. Dan seperti itu jangan kita menganggap bahwa mereka tuh tenang duduk-duduk manis saja. Dasar konglomerat gitu kan. Dasar CEO kan. Tapi benar juga itu Pak. Yang kan saya juga yang di travel itu kan. Itu kan juga punya teman saya dan teman saya juga sering kumpul lah sama saya. Kadang juga dia itu lagi santai-santai masih mikirin tentang kerjaannya gimana, tentang ini nanti
ada customer ini gimana. Jadi Nah, dia masih mikirin masih walaupun mikir. sudah Padahal ada adminnya. ya sudah ada gitu. adminnya kan. Iya. Karena ide itu mahal. Iya. Dan ide itu biasanya dimiliki oleh orang yang punya pikiran besar dan berjiwa besar. Iya. Selain pikiran besar, punya jiwa besar. Jiwa besar artinya siap ngalah. Pikiran siap besar tuh kalah. kepalanya besar gitu. Oh, pikiran besar itu sesuatu ide-idea yang Oke. betul-betul luar biasa yang nanti akan diaplikasikan oleh banyak orang. Jiwa besar adalah konsekuensi kalau seandainya ada kegagalan dia siap. Benar. Tidak drop. Kalau pikiran besar kemudian jiwanya kecil, drop, stres, depresi, rumah Karena sakit memang jiwa. seorang pemimpin itu memang harus punya tadi jiwa besar Jiwa juga. besar. Dan dia kan juga punya tanggung jawab yang besar. Betul. Ketika misal timnya itu ada yang salah ya dia yang maju duluan gitu loh. Kalau prinsip orang yang mau makan dari hasil pekerjaan dia sendiri, maka dia tidak akan melewatkan sedetik pun waktu untuk melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Karena nilai integritas itu sebetulnya sudah dibawa oleh kita setiap hari Jumat. Khotib itu menyampaikan, bertakwalah karena ada nilai integritas kita kepada Allah, maka ada ataupun tidak ada yang melihat kita, maka kita tetap beribadah karena Allah mengawasi kita kan itu. Sama ketika bos tidak ada di sini, tapi Allah mengawasi pekerjaan kita. Jadi kalau kita mengerjakan dengan suka hati, dengan sukarela, bukan sukarela terus nggak dibayar, bukan ya. Artinya sukarela itu dengan sepenuh hati, tetapi gaji oke lah gitu, tetap ada. Tapi dengan pekerjaan yang tidak sepenuh hati misalnya, maka dia akan bilang, kerjaan ini hanya menyiksa saya. Dan ketika sudah bilang ini hanya menyiksa saya, maka sebetulnya bukan menyiksa Anda, tapi menyiksa pikiran Anda sendiri yang seolah-olah bekerja tapi tidak. Akan terbayang-bayang. Nanti di rumah dia nggak bisa tidur, akhirnya main game sampai jam 2 malam, kemudian baru tidur. Kesiangan, nggak subuhan misalkan. Ya itu karena semakin error dan errornya berentek. Jadi konsletnya tuh nyambung gitu. Nanti akhirnya terbakar. Lah, terbakarlah itu namanya depresi tadi. Burnout mungkin. Iya, karena rumah kan bisa kan ada benar-benar konslet di sini, kemudian nggak diperbaiki kan, nambah sebelah sini, akhirnya rumahnya kebakar. Jadi kita sebagai jiwa akan terbakar, akan rusak. Kenapa? Karena pertama kali apa? Karena kita kepikiran dari kebohongan kita yang tidak bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Karena kita makan bukan dari hasil keringat kita sendiri, tapi justru atas nama orang lain. Iya, Pak, ini saya juga pengen membahas tentang gini, yang terkadang itu di pekerjaan dia itu enggak menjual kompetensinya, menjual kinerjanya, tapi dia itu menjual mungkin kesedihan atau menjual dia itu memelas biar itu mendapatkan sesuatu yang lebih dari bosnya. Pernah lihat seorang pengemis di jalan? Dia itu kalau lihat orang yang punya duit kelihatannya, itu dia sangat melas sekali minta uang. Setelah dikasih, makasih. Kita nggak ada orang, nah itu kan langsung dia jalannya cepet banget misalkan. Pas waktu nggak ada orang, ada orang banyak itu jalannya melas itu. Nah itulah pekerjaan acting namanya. Jadi kalau orang mengatakan itu talent, kalau atau ada aktor ya yang mengatakan aktor lagi. Oh ini seorang aktor atau bahkan atlet. Ini atlet sandiwara gitu. Lah apakah kita mau seperti itu? Hanya memelas. Tapi orang yang sekali lagi tidak merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan seperti itu. Padahal kan dia diawasi karena loh. dia itu punya perasaan bahwa nggak diawasi tadi ya. Padahal kan sebenarnya nggak ada apa namanya ya, sesuatu pun yang kita lakukan apapun itu kan yang nggak diawasi juga. Ya betul, semuanya terawasi oleh Allah. Maka ketika kita bilang, wah saya tuh kayaknya kalau bos ini tuh tipe-tipe orang yang main perasaan deh kan. Wah aku tak sedih bos. Iya, mungkin bosnya itu suka iba. Jadi dia memainkan itu akhirnya. Misal bos biar naik pangkat gitu kan. Lagi butuh kasur nih kan misalnya. Lagi dia ngomongin rumah tangganya dan sebagainya, mungkin terus memelas. Gitu kan. Nah, Pak, ini tadi tentang tentang emosi. Nah, terkadang itu ada orang yang ketika bekerja dia itu emosional. Emosionalnya tuh gini. Dia misal nggak suka sama orang, nah dia ketika itu nggak mau bekerja sama dia, ya kan. Terus atau mungkin ketika dia lagi moodnya nggak enak, kemudian dia tuh nggak mau ngerjain itu, atau mungkin kerjanya asal-asalan. Nah itu kan kemudian menjadikan emosional berarti dia. Ya emosional. Nah itu kan termasuk dari ciri orang yang nggak profesional juga kan Pak. Nah gimana biar kita itu menjaga profesionalitas kita itu Pak? Ya. Biasanya itu berawal dari seorang yang masih belum cukup dewasa.
Oh ya, ini bukan umur ya, masalah Bukan umur. bukan ya? Bukan, dewasa itu pilihan. Kalau umur tuh ya pasti bisa tua. Iya benar. Kita bicara tua ataupun muda, tetapi dia yang punya perasaan atau punya jiwa dewasa tadi. Kalau orang belum dewasa, maka masalah itu awalnya kecil menjadi besar. Jadi orang itu mudah, kalau ada teori, ketika kita itu mudah tersinggung, mudah marah. Benar-benar. Misalkan teguran orang, kita kok mudah marah, maka kita dipertanyakan, sebenarnya pikiran kita nggak siap. Otak kita tuh istilahnya pikiran kita itu belum siap untuk menghadapi ujian. Maka ketika orang kok dikritik sedikit, luweh, santai aja. Oh, udah nggak apa-apa. Ya itu memang salah. Nah, terutama di pekerjaan itu kan selalu pasti ada akan kritik. banyak kritikan. Ya pasti. Kan? Kadang-kadang malah kita yang maksimal, ada yang datang langsung membabi buta kan, memarah-marahi atau ini menganggap ini kurang dan sebagainya. Loh, ini bos nggak lihat apa? Ini maksimal loh. Iya, sama kayak teman saya itu, gara-gara tadi ada yang bisikin, bos. Oh iya. Nah, gitu kan? Iya. Itu bos. Sang pembisik. Kayak artikelmu itu loh. Ya itu sama juga kayak teman saya yang dia itu kerja desain udah siang malam terus tiba-tiba direvisi itu kan. Maka kalau kita sudah dewasa, kita siap, mentalnya juga siap. Iya. Kritikan dari siapapun enggak masalah. Aman gitu kan? Aman. Kenapa? Karena kita punya target sendiri kok. Wong yang penting gini loh, selama kerjaan itu sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan apa yang kita lakukan, kemudian terbukti ada detail datanya, kemudian ketika ada yang mengkritik itu salah, ya kita terima aja, enggak apa-apa. Tapi Bapak, seandainya memang Bapak berkenan, mohon ini bisa lihat. Ini kan kedewasaan. Beda kalau orang yang belum sampai ke arah situ, maka dimarahi pun, wah langsung dia, yaudah saya tak keluar, saya resign. Sering mengatakan kata-kata, saya resign. Atau kalau mau bilang, saya keluar. Tapi nggak keluar gitu. Cuma bilang, saya keluar, tapi nggak keluar. Nah itu yang membuat kita itu semakin menjadi orang yang mudah gitu loh. Mudah untuk tersinggung dan sebagainya. Marah, pekerjaan kok dibiarkan saja. Nggak masalah, biar bos marah, nggak apa-apa, aku aja jengkel. Dan itu kalau kita misal satu kali kita emosi atau marah di depan mungkin orang lain atau mungkin teman-teman kerja kita atau mungkin di depan bos kita, itu citra kita langsung selamanya itu jelek Pak. Karena terkadang kita itu sudah langsung dicap dia nggak dewasa kayak tadi jenengan bilang. Dan di dalam pekerjaan kemudian dia jadi nggak terlalu dilirik. Gampangannya itu, wah ini orang ini emosian, wis gak usah diikutin project ini misalnya gitu atau project itu gitu kan. Ya ada yang bilang toh, perlakuan Anda seperti apa ke orang itu, itulah yang akan diingat selamanya. Betul nggak? Jadi perlakuannya kok baik, nanti akan diingat terus kebaikannya. Perlakuannya kok buruk, maka burukan itulah yang nanti akan teringat terus. Sehingga baik-baik yang kemarin hilang. Ya, terutama memang di dunia kerja itu kayak gitu, Pak. Kan mungkin oke lah kita sebagai manusia kita memang tindakan kita kadang juga dipengaruhi oleh emosi sebagian besar. Ya, betul. Ya kan? Cuman kan kita punya pilihan untuk bagaimana kita itu merespon emosi ini. Terkadang kita kan terlalu bereaksi. Bedanya kan kita bereaksi, bedanya reaksi sama respon itu kalau reaksi langsung seketika itu. Tapi kalau respon kita pikir dulu, kita marah nih sama bos kita. Sama-sama respon, tapi beda. Kalau respon itu kan lebih ke strategi, mundur dulu selangkah, nanti apa yang kita lakukan. Tapi kalau reaksi itu langsung bet-bet gitu. Langsung marah lampiaskan. Itu yang merusak juga kan di dunia kerja kan. Betul. Itu sangat error itu, nggak boleh. Kalau jenengan di dunia kerja pernah marah nggak Pak? Nggak, marah itu marah dalam diri sendiri sih. Tapi nggak dilampiaskan. Kalau marah ya nanti viral. Iya benar, karena memang ya kayak yang kemarin, jenengan guru juga kan. Nah itu kan guru yang di situ bahkan kita kan nggak tahu di sana seperti apa. Iya seperti apa sih. Kita hanya lihat videonya kan. Marah-marah di satu sisi yang salah muridnya atau gurunya kita belum tahu. Kita belum tahu. Nah itu kan juga kita lihat bagaimana emosi itu kemudian menghancurkan tadi dunia kerja, profesionalitas dan lain sebagainya kan. Maka hadis Nabi la taghdab walakal jannah itu benar berlaku untuk segala aspek kehidupan, termasuk dunia kerja. Kalau kita marah, maka musnahlah kesempatan kita untuk punya karir baik. Ya, misalkan marah terjadilah pembunuhan gara-gara marah. Iya. Ada dulu juga yang berita bunuh bosnya gitu. Iya. Kemudian itu kemarin di Jogja juga ada itu. Di daerah selatan kok Jogja. Daerah selatan itu. Itu ada itu yang dia dijamret itu kemudian dia marah gitu kan. Diguas itu motornya langsung yang dijamret itu nabrak tiang langsung meninggal. Dia jadi tersangka gitu. Iya. Tapi ini enggak ada hubungannya. Maksudnya dia kan akhirnya marah gitu.
Iya, Tapi benar. marahnya ini marah benar itu. Jadi kadang-kadang kita kalau pas tidak sesuai marahnya jangan dilakukan. Iya. Tapi kalau memang sesuai ya memang harus marah ya Nah, marah. apalagi Makanya itu boleh menyangkut marah. dengan harkat, martabat dan Ya. juga mungkin kalau harta dan nyawa itu kan juga kita perlu marah, Pak. Kalau misal betul. kita ketemu begal kok kita nggak ada rasa marah, kita oh ya wis begal lo. Ngono kan ya. Ya, wis togelen tanganku. Ya. Ya Kan malah ambil sendiri ya semuanya. Nya up to you prasmanan duitnya jiko iya, kan malah kita kabeh. juga akhirnya di situ dolim juga kan, Pak. Ya, Karena kan itu juga tanggung jawab kita, betul. amanah kita, harta kita, nyawa kita kan juga tanggung jawab kita juga kan. Malah kita punya niat, saya akan menyelamatkan begal itu dari dosa. Jangan sampai kamu mencuri uang saya. Ya. Wah, langsung dijak. Wah, gitu kan. Duel langsung. Udah kamu lari sana, kalahkan dia. Nah, berarti kamu nggak jadi nyuri kan? Nggak jadi dosa kamu gitu. Niatkan begitu aja, berani nggak? Ini nggak berani, Pak. Kalau bawa senjata ya ambil senjata di rumah. Pulang dulu. Saya tunggu, aku tak pulang. Ambil senjata. Oke, Pak. Ini karena waktunya sudah dibatasi juga kan, Pak. Saya pengen minta jenengan itu statement untuk closing ini. Bagaimana kita sebagai mungkin generasi Z sekarang itu bisa menjaga profesionalitas dan juga tadi etos kerjanya itu semakin meningkat dalam dunia kerja itu gimana, Pak? Yang pertama itu harus ikhlas dulu bekerja di mana. Ikhlas. Karena itu pekerjaan yang minta siapa? Bukankah kita yang melamar? Bukankah kita yang ingin masuk? Kalau sudah dikasih tempat, ya udah kita lakukan sesuai dengan pekerjaan kita atau tugas kita. Setelah itu baru kita memahami lingkungan. Oh, lingkungannya seperti ini, berarti aku harus bagaimana? Adaptasi yang baik. Jadi kalau misalkan ada orang tua di sini yang sudah senior, saya harus bagaimana dengan beliau? Oh, kok ada yang lebih junior di sini ya? Ternyata ya, walaupun sudah lama di sini, saya harus bagaimana bersikap. Kemudian, oh ternyata kedudukannya yang junior itu lebih tinggi secara umur ya, lebih tinggi dari saya di perusahaan ini. Berarti saya harus respect. Walaupun dia masih seusia di bawah saya, masih bawahan saya lah umurnya gitu. Tapi karena dia statusnya lebih tinggi, maka saya harus respect ketika di perusahaan ini. Saya anggap sebagai saudara. Kalau lingkungan kerja itu sudah menjadi saudara, maka ada rasa kasih dan sayang. Ketika ada rasa kasih sayang, maka disitulah akan bekerja dengan optimal. Lama-lama punya akan rasa memiliki juga. mempunyai rasa memiliki dan lama-lama menjadi profesional. Karena profesional itu dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbu idza ahadukum amila amalan ayyidkanahu. Ketika kalian atau salah satu di antara kita melakukan pekerjaan yang serius ataupun profesional, maka dia akan menjadi hamba Allah yang dicintainya. Oke. Terima kasih, Pak, sudah memberikan kita ilmu terkait dengan etos kerja, profesionalitas. Dan semoga kita bisa menerapkan lah ilmu-ilmu tadi ya. Oke, pemirsa Imajid TV dan sahabat ngopi, semoga apa yang disampaikan di sini kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya, sehingga kita itu bisa menjaga profesionalitas dalam bekerja. Sampai jumpa di episode-episode ngopi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.